Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hamdan Lutfi dari mahasiswa Unisika Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6B. Nah, di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas video, tugas UTS ya, yang mana tugas itu yakni sikap toleransi, hadis Rasulullah mengenai sikap toleransi. Nah, di sini saya akan memberi judul hadis Rasulullah mengenai toleransi, yakni toleransi terhadap bermasyarakat. Nah, sebelum ke pembahasan, saya terlebih dahulu menjelaskan mengenai toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Nah, sedangkan menurut secara terminologinya, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan dirinya, gitu kan. Nah, berdasarkan arti secara bahasanya, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, toleransi, langsung ke pembahasan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari, toleransi biasanya dikaitkan dengan perbedaan agama atau kepercayaan. Nah, namun toleransi juga bisa dihubungkan itu dengan perbedaan lainnya seperti suku, ras, hingga warna kulit. Nah, dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antara individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Karena apa? Karena banyak orang menyebutkan bahwa toleransi itu sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga di dalam masyarakat. Nah, hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat kita hidup di bangsa Indonesia, gitu kan, diam di bangsa Indonesia yang mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, seperti mulai dari keyakinan ataupun perbedaan agama ya, suku, ras, hingga warna kulit. Nah, berikut saya akan memberikan contoh mengenai sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu toleransi terhadap hari besar agama lain, gitu kan. Seperti contohnya toleransi terhadap agama lain, seperti kita agama Islam dan orang lain agamanya agama yang lain lah, seperti misalkan Kristen ataupun Hindu melaksanakan hari Natal ataupun Imlek, yang lain juga bisa misalkan merayakan Nyepi, gitu kan. Kita bisa menghargai keyakinan ataupun agama orang itu. Kemudian kita contoh yang kedua yaitu mengenai suku. Misalkan dia dari suku yang mana, gitu, kita harus menghargai walaupun dia itu dari suku ini yang terkenal dengan kulitnya yang berbeda, gitu, dengan kita. Nah, kita tidak boleh membulinya atau mengolok-olok bahwa dia itu dari suku ini, gitu, berbeda dengan kita. Itu tidak boleh, karena kita harus menyikapkan sikap toleransi kita. Nah, kemudian contoh kecilnya tentang sikap toleransi di dalam kehidupan masyarakat yang bisa dipraktikkan yaitu mengenai toleransi terhadap, misalkan salah satu contohnya yaitu ketika tetangga kita, gitu, atau di daerah kita, gitulah, di negara kita terdapat suatu bencana, gitu, kita dapat membantunya melalui donasi ataupun yang lainnya, gitu, seperti misalkan memberi sembako, memberi uang ataupun pakaian yang masih layak dipakai. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya kita harus mencintai tetangga kita atau masyarakat. Hadis tersebut berbunyi yaitu An Anas radhiyallahu anhu
an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdu hatta yujiba li jarihi ma yajibu li nafsihi akhrajahu Musliman wa Abu Ya'la. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagai dia mencintai dirinya sendiri. Nah, dari hadis diriwayatkan dari hadis Muslim dan Abu Ya'la. Nah, dari hadis Rasulullah tersebut dapat diartikan bahwasanya kita harus saling mencintai dan menghargai sesama masyarakat ataupun tetangga kita gitu kan. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu pendidikan yang dapat diambil dari penjelasan hadis tersebut. Penjelasan yang tadi saya sampaikan, yang mana yang pertama yaitu kita dapat bisa bersikap dewasa, yaitu saling tolong menolong, tidak rasis gitu kan, tidak membuli orang yang berbeda dengan kita gitu kan, tidak berbeda-beda kelompok pun, walaupun berbeda kelompok itu kita harus tetap bersama-sama gitu kan. Kemudian yang kedua yaitu kita dapat tolong menolong sesama masyarakat gitu kan, sama bangsa Indonesia gitu kan, sama walaupun kita itu berbeda-beda, baik itu dari agama, ras ataupun suku. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.